Halo, Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar mengenai soal UTS mata kuliah pengauditan dari UINHAS Jember. Sebelum itu, perkenalkan dulu nih, namaku Ikma dari Akuntansi Syariah 2. Oke, kalau teman-teman udah siap, kita mulai aja yuk belajarnya. Oke, di soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan resiko bawaan, resiko pengendalian, dan resiko deteksi. Serta gambarlah hubungan di antara resiko tersebut. Jadi, untuk resiko bawaan adalah kerentanan dari saldo akun atau kelompok transaksi terhadap salah saji yang dapat bersifat material, dengan asumsi bahwa tidak ada yang terkait dengan pengendalian internal, baik untuk masing-masing salah saji maupun ketika salah saji tersebut digabungkan dengan salah saji di saldo akun atau kelompok transaksi lainnya. Nah, resiko ini melekat dan sudah ada sebelum audit itu dilakukan. Nah, untuk yang dimaksud dengan resiko pengendalian adalah resiko yang mana salah saji dapat terjadi di dalam saldo akun atau kelompok transaksi dan dapat bersifat material, baik untuk masing-masing salah saji maupun ketika salah saji digabungkan dengan salah saji di saldo akun atau kelompok transaksi lainnya yang tidak dapat dicegah atau dideteksi dan dikoreksi secara tepat waktu menggunakan sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal. Lalu, yang dimaksud dengan resiko deteksi adalah resiko yang mana prosedur-prosedur substansif yang dilakukan auditor itu tidak akan mendeteksi salah saji yang ada di dalam saldo akun atau kelompok transaksi dan dapat bersifat material, baik untuk masing-masing salah saji maupun ketika salah saji tersebut digabungkan dengan salah saji di saldo akun atau kelompok transaksi lainnya. Lalu, bagaimana sih hubungan di antara resiko-resiko tersebut? Lah, untuk mengurangi resiko audit pada tingkat rendah yang dapat diterima, itu dibutuhkan resiko deteksi yang dapat diterima cukup rendah saat resiko bawaan dan pengendalian itu cukup tinggi. Contohnya nih, jika struktur pengendalian internal efektif dalam mencegah atau mendeteksi adanya sejumlah kesalahan, misalnya resiko pengendaliannya rendah, maka seorang auditor itu dapat melakukan pengujian substansif yang sedikit efektif atau resiko deteksinya itu tinggi. Alternatifnya itu, jika saldo akun lebih rentan terhadap kemungkinan salah saji atau resiko bawaannya lebih tinggi, maka seorang auditor itu harus menerapkan prosedur-prosedur pengujian substansif yang lebih efektif atau resiko deteksinya itu lebih rendah. Untuk ringkasnya nih, lebih tingginya penilaian risiko bawaan dan risiko pengendalian, maka seorang auditor itu harus memperoleh banyak bukti audit dari prosedur-prosedur substansif yang dilakukan. Terdapat hubungan yang terbalik nih di antara risiko deteksi dan gabungan dari risiko bawaan dan risiko pengendalian. Misalnya aja, risiko bawaan dan pengendalian cukup tinggi, maka kebutuhan resiko deteksi yang dapat diterima itu cukup rendah untuk mengurangi resiko audit pada tingkat rendah yang dapat diterima. Atau dengan kata lain, ketika resiko bawaan dan resiko pengendalian cukup rendah, maka seorang auditor itu dapat menerima resiko deteksi yang lebih tinggi dan masih dapat mengurangi resiko audit pada tingkat yang rendah yang dapat diterima gitu. Untuk teman-teman memudahkan memahami hubungan di antara resiko-resiko tersebut itu dapat digambarkan melalui segitiga siku-siku seperti yang ada di gambar ini. Nah, ini adalah contoh gambar hubungan antara resiko bawaan, resiko pengendalian, dan resiko deteksi. Oke,
Lanjut ya ke soal yang kedua. Sebutkan hal yang harus dipertimbangkan oleh auditor dalam menentukan imbalan jasa profesional. Kemudian jelaskan apa sih yang dimaksud dengan labeling. Oke, hal-hal yang harus dipertimbangkan saat menentukan imbalan jasa profesional audit itu ada 4 faktor. Yang pertama, harus mempertimbangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Yang kedua, harus mempertimbangkan tingkat pelatihan dan pengalaman dari pihak-pihak yang terlibat saat melakukan jasa profesional. Yang ketiga, harus mempertimbangkan waktu yang diperlukan. Dan yang keempat, harus mempertimbangkan besarnya tanggung jawab saat melakukan jasa-jasa audit. Selain 4 faktor tersebut, ada juga nih, ini menurut Peraturan Pengurus IAPI Nomor 2 Tahun 2016. Laporan keuangan dalam menetapkan imbalan jasa audit anggota harus mempertimbangkan 8 faktor. Nah, 8 faktor ini apa aja sih? Yang pertama, jumlah personel dan banyaknya waktu yang diperlukan secara efektif digunakan oleh anggota dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua, basis penetapan imbalan jasa yang disepakati. Yang ketiga, tingkat kompleksitas pekerjaan. Keempat, tingkat keahlian dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan. Yang kelima, tugas dan tanggung jawab menurut hukum. Yang keenam, mempertimbangkan kebutuhan klien dan ruang lingkup pekerjaan. Yang ketujuh itu mempertimbangkan waktu yang diperlukan dalam setiap tahapan audit. Dan faktor yang terakhir itu harus mempertimbangkan sistem pengendalian mutunya. Gitu. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan labeling? Jadi gini, yang dimaksud dengan labeling adalah auditor menetapkan harga auditor yang lebih rendah ketika klien pertama kali mendaftar, yang bertujuan untuk mendapatkan klien yang lebih banyak. Kegiatan ini itu bukan merupakan tindakan yang tidak etis, namun mungkin terdapat sejumlah ancaman terhadap kepatuhan atas prinsip-prinsip dasar yang timbul dari besarnya tingkat imbalan jasa yang ditawarkan. Misalnya, ancaman kepentingan pribadi atas kompetensi dan sikap kehati-hatian yang profesional muncul jika imbalan jasa yang ditawarkan itu begitu rendah, sehingga mungkin sulit bagi akuntan profesional untuk melakukan penugasan berdasarkan standar teknis dan profesional yang berlaku pada tingkat harga tertentu. Oke, next. Ke pertanyaan yang ketiga. Mengapa kode etik profesi akuntan atau kode etik akuntan Indonesia Publik itu diperlukan? Baik untuk akuntan publik maupun akuntan internal. Jadi gini teman-teman, yang namanya kode etik profesi akuntansi itu sangat diperlukan atau sangat penting untuk mencegah terjadinya kecurangan atau fraud. Kode etik profesi akuntansi ini bisa dikatakan sebagai pedoman bagi para akuntan. Pedoman dalam hal apa? Yaitu dalam hal bersikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari sebagai profesi akuntansi. Dengan adanya kode etik tersebut, para akuntan itu tidak hanya diwajibkan memiliki kemampuan hard skill terkait akuntansi, namun para akuntan itu juga dituntut untuk memiliki perilaku yang baik dan bermoral terkait dengan pekerjaannya. Lanjut ke pertanyaan yang keempat. Ini pertanyaan terakhir ya. Apa yang dimaksud dengan surat perikatan audit? Oke. Yang dimaksud dengan surat perikatan audit adalah surat persetujuan antara auditor dengan kliennya tentang syarat-syarat pekerjaan audit yang akan dilaksanakan oleh auditor. Bentuk dan isi surat perikatan audit itu dapat bervariasi di antara klien. Namun,
Surat tersebut umumnya berisi tujuan audit atas laporan keuangan. Jadi, yang dimaksud dengan surat perikatan audit adalah surat perjanjian antara KAP dengan perusahaan. Misalnya nih, perusahaan Beansfood itu meminta salah satu atau seorang auditor dari KAP untuk mengaudit laporan keuangan perusahaannya. Maka dengan adanya kerjasama tersebut, muncullah atau terbitlah yang namanya surat perikatan audit. Nah, surat perikatan audit ini adalah surat perjanjian antara KAP dengan kliennya, yaitu perusahaan Beansfood, untuk melakukan audit laporan keuangan perusahaan Beansfood-nya. Nah, pembahasan soal kita sudah selesai nih. Terima kasih ya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.